Setelah beberapa minggu yang lalu, kelompok kami telah menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas, atau saya secara pribadi akan membahas tentang klasifikasi malaikat, khususnya dalam pengelompokan tugas dan kedudukan malaikat. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan malaikat Mikael. Nah, malaikat Mikael ini atau biasa disebut sebagai penghulu malaikat, dia ini memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, itu bisa dilihat dalam kitab Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-9, kemudian juga ada dalam kitab lain seperti di 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-16. Nah, kalau kita lihat malaikat Mikael ini penghulu itu artinya pemimpin. Jadi malaikat Mikael ini adalah pemimpin para malaikat. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita melihat bahwa Mikael pun pernah muncul sebagai pelindung bagi bangsa Israel dalam Daniel pasal 12 ayat 1. Juga dia punya tugas khusus menolong Israel pada masa yang akan datang dalam kitab Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-7. Jadi Mikael adalah pemimpin, atau Mikael ini menjadi pemimpin bagi bala tentara Allah. Dia adalah pemimpin atau yang bisa disebut sebagai penghulu malaikat. Kemudian selain Mikael ada malaikat yang kedua, yaitu kerub. Nah, kerub ini atau yang biasa disebut sebagai malaikat pelindung kekudusan Allah. Nah, itu bisa dilihat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-24. Dia ini selain sebagai pelindung kekudusan Allah, artinya dia menjaga jalan masuk ke dalam Taman Eden. Kemudian yang ketiga ada malaikat serafim. Selain kerub dan juga Mikael ada serafim. Nah, serafim ini siapa? Serafim ini adalah golongan malaikat yang hampir serupa dengan kerub. Jadi dia ini memiliki sedikit kesamaan dengan malaikat kerub. Nah, ia ini adalah malaikat yang mempunyai kewajiban memuji Allah. Kemudian kemungkinan malaikat serafim ini adalah kemungkinan tampilan mereka seperti manusia, tetapi saya catat di sini mereka bersayap dan jumlah sayap mereka ada 6. Kita akan melihat tugas khusus yang diberikan Allah kepada malaikat. Yang pertama, malaikat Gabriel dalam Daniel 8 ayat 16, ditujukan kepada Zakaria dalam kitab Lukas 9 ayat 21. Nah, malaikat Gabriel ini yang sering membawa pesan atau dikhususkan Tuhan. Kemudian malaikat yang berkuasa atas api dalam Wahyu 14 ayat 18. Kemudian malaikat berkuasa atas air Wahyu 16 ayat 5. Malaikat jurang maut Wahyu 9 ayat 11. Malaikat yang mengikat maut, malaikat yang melaksanakan hukuman yang akan datang, yaitu Wahyu 8 ayat 9 dan juga 16. Semua malaikat yang Tuhan ciptakan semua mempunyai tugas khusus. Nah, malaikat Yahweh atau Kristofani yaitu perwujudan Kristus sebelum ia menjelma sebagai manusia. Malaikat tersebut diberi hak istimewa dalam Kejadian 16 ayat 7, 12 ayat 21 dan juga 17. Oke, baik, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu pelayanan malaikat. Jadi dalam pelayanan malaikat ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dalam hubungannya dengan Allah, dan juga dalam hubungannya pada zaman baru, pada hubungannya dengan Kristus, dan juga berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Jadi pelayanan malaikat ini dibagi menjadi beberapa bagian tersebut. Bagian yang pertama yaitu hubungannya dengan Allah. Bagaimana pelayanan malaikat dalam hubungannya dengan Allah? Yaitu yang pertama, malaikat ini bertugas untuk memuji Allah dan menyembah Allah. Kita bisa lihat dalam Mazmur 148 ayat 1 dan 2, dalam Yesaya 6 ayat 3, dan selanjutnya bisa dilihat di slide yang ada. Dan yang kedua yaitu melayani Allah. Jadi malaikat ini juga tugasnya untuk melayani Allah. Dalam ayat-ayat referensinya bisa dilihat pada slide yang ada berikut. Menjadi alat untuk melaksanakan hukuman-hukuman Allah. Jadi malaikat ini pun diberi tugas oleh Allah untuk melaksanakan hukum Allah, seperti lihat di dalam Wahyu 7 ayat 1 dan juga dalam Wahyu 8 ayat 2. Yang berikut, dalam hubungannya pada zaman baru, kita bisa lihat sini pelayanan malaikat yaitu terlibat dalam pembuatan hukum Taurat. Jadi malaikat juga terlibat dalam pembuatan hukum Taurat. Yang berikut, mereka aktif pada saat kedatangan Kristus yang pertama. Jadi pada saat Kristus datang ke dunia, di situ sudah terlihat peranan dari malaikat
di mana malaikat menyampaikan kabar tentang kelahiran Yesus sampai pada Yesus lahir. Di situ terlihat peran dari malaikat ini. Yang berikut, mereka aktif selama tahun-tahun permulaan gereja. Jadi selama pada permulaan gereja berdiri, itu sudah ada juga peranan malaikat. Kita bisa lihat ayatnya dalam slide yang ada. Selanjutnya kita lihat dalam hubungannya dengan Kristus, yaitu menubuatkan kelahiran Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dari awal Kristus mau lahir, itu malaikat sudah terlibat dalam pemberitaan kelahiran Yesus sampai kepada Yesus ini dilahirkan, ya. Selanjutnya memperingatkan Yusuf untuk menghindar dari kemarahan Herodes. Jadi dalam hubungan dengan Kristus ini, untuk menjaga Kristus dari gangguan-gangguan orang lain, malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk terlibat pada saat Kristus lahir ini. Selanjutnya melayani Yesus di padang gurun dan di taman Getsemani. Jadi malaikat ini juga hadir untuk melayani Yesus pada saat pelayanannya. Yang berikut berkaitan dengan kebangkitan Kristus, ya. Dalam ayat-ayat yang ada di sini, menggulingkan batu dari kubur, memberitakan tentang kebangkitan Yesus, hadir saat Kristus naik ke surga. Banyak sekali terlibat malaikat ini berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Jadi pelayanan malaikat ini bukan hanya sekedar mereka menyembah Allah atau seperti yang kita ketahui secara umum, namun malaikat ini juga terlibat di banyak hal, ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Pada intinya pelayanan malaikat itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pelayanan dalam hubungannya dengan Allah pada zaman baru, pada hubungannya dengan Kristus, dan juga berkaitan dengan kebangkitan Kristus.